Puji Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini saya ingin mengajak kita membuka kitab 2 Tawarikh. Kita akan mundur sedikit di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-21. Kitab 2 Tawarikh pasal 21 ayat yang ke-7. 2 Tawarikh pasal 21 ayat yang ke-7. Namun demikian, Tuhan tidak mau memusnahkan keluarga Daud oleh karena perjanjian yang diikatnya dengan Daud, sesuai dengan segala yang dijanjikannya, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Nanti minggu depan kita akan membahas lebih lagi mengenai Raja Yoram, mengenai kerajaan yang dipimpin oleh Yoram. Tapi hari ini saya mau fokus pada ayat yang ke-7 ini. Kalimat ini sebetulnya tidak muncul satu kali ini saja, tetapi beberapa kali di firman Tuhan muncul perkataan-perkataan di mana Tuhan itu hendak menjaga demikian perjanjian yang diikatnya dengan Daud. Dalam konteks 2 Tawarikh pasal 21 ayat yang ke-7, kita akan melihat jauh ke pasal 22 supaya kita bisa mengerti. Pasal 22 ayat 10 sampai dengan ayat 11. 2 Tawarikh pasal 22 ayat 10 sampai 11. Ketika Atalia, ibu Ahazia, melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Tetapi Yosabat, anak perempuan raja, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur. Demikianlah Yosabat, anak perempuan Raja Yoram, istri Imam Yoyada. Ia adalah saudara perempuan Ahazia, menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga ia tidak dibunuh Atalia. Ayat 12, maka tinggallah Yoas 6 tahun lamanya bersama-sama mereka dengan bersembunyi di rumah Allah, sementara Atalia memerintah negeri. Jadi pada zaman Raja Yoram ini memerintah, Raja Yoram ini siapa? Salah satu raja yang memerintah di Yehuda. Jadi saudara, seperti saya uraikan berkali-kali sejak kitab Raja-Raja, bahwa sejak Salomo mati, kerajaan Israel terpecah dua. Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Selatan sering disebut sebagai kerajaan Yehuda. Nah, rajanya itu kita tahu berganti-ganti. Mulai dari Rehabeam, lalu lanjut kemudian. Nah, salah satunya adalah Raja Yoram. Nah, pada zaman Raja Yoram ini, Alkitab menuliskan di dalam 2 Tawarikh 22 bahwa Atalia, itu istri Yoram, itu membunuh semua keluarga kerajaan. Membunuh semua keluarga keturunan kerajaan di Yehuda. Dan Yoram sendiri, kalau kita lihat 2 Tawarikh 21, itu juga di ayat yang ketiga dan keempat, itu dia membunuh semua saudara-saudara kandungnya. Jadi, ketika pada zaman pemerintahan Yoram, sebetulnya kerajaan Yehuda ini terancam punah. Keluarga kerajaan itu terancam punah. Yang saya maksud keluarga kerajaan adalah tentunya dari keturunan Daud. Karena yang duduk sebagai raja di kerajaan Yehuda adalah keturunan Daud semuanya. Jadi kebanyakan memang keturunan Daud, tetapi di pasal 22 kita bisa melihat
keturunan Daud ini terancam punah, dihabisin, lalu tinggal satu yang namanya Yoas, terselamatkan, disembunyikan selama 6 tahun tinggal di rumah Tuhan. Ini pun saya percaya merupakan bagian dari pertolongan dan perlindungan yang Tuhan lakukan supaya keluarga Daud tidak dihabisin total. Kenapa Tuhan masih melindungi? Karena menurut pasal 21 ayat 7, karena Tuhan menjaga perjanjiannya dengan Daud. Perjanjian apa dengan Daud? Bahwa keturunannya akan selalu ada di tahta. Jadi ketika keturunan Daud terancam punah, Tuhan menyelamatkan Yoas melalui tangan Yosafat. Alkitab menuliskan alasannya karena Tuhan memenuhi janji. Tuhan terikat dengan perjanjiannya dengan Daud. Nah, satu yang saya belajar melalui ayat ini, Tuhan itu kalau sudah janji, Dia akan komitmen untuk menepati. Jadi Bapak Ibu yang sekarang sedang menunggu janji Tuhan digenapi, jangan putus asa. Karena Tuhan kalau sudah janji, Dia akan memperjuangkan, Dia akan komitmen, Dia akan konsisten untuk menepati apa yang Dia janjikan. Kalau Tuhan sudah berjanji akan memelihara anak-anak saudara, ya dan amin. Kalau Tuhan sudah berjanji akan menyelamatkan saudara melewati masa-masa sulit, ya dan amin. Karena Tuhan setia, Dia tidak pernah gagal untuk menepati apa yang Dia janjikan. Yang menjadi pertanyaan saya, yang menjadi rasa kepo saya adalah, enak banget ya, Tuhan itu saya melihat bahwa Daud ini sangat spesial, begitu diistimewakan oleh Tuhan. Memang sejak dari awal saya bertobat, satu orang yang menjadi idola saya adalah Daud. Dan saya punya sebuah ambisi, rindu sekali seperti Daud, di mana saya melihat begitu banyak perlakuan istimewa yang Tuhan lakukan kepada Daud. Ketika Tuhan memberikan janji, ini contohnya, bagaimanapun ditepatin, mau sampai berapa abad ditepatin. Saya pernah cerita pada saudara bahkan sampai hari ini, keturunan Yehuda masih duduk di atas kerajaan. Di mana buung Israel sudah tidak ada. Saya pernah cerita bahwa sebuah penelitian yang cukup kuat dan sumber-sumber literatur dan pembuktian-pembuktian yang cukup banyak bahwa Ratu Elizabeth dipercaya sebagai dari garis keturunan Daud. Jadi apapun labelnya, tetapi garis keturunan Daud sampai hari ini tidak punah. Nah, yang saya mau sharing pada Bapak Ibu Saudara pagi ini, kok bisa ya Daud itu so spesial, begitu diistimewakan sama Tuhan. Saya kepengen sekali diistimewakan Tuhan seperti Daud, saudara. Saya masih ingat bagaimana ketika Saul melakukan dosa, Tuhan itu langsung cabut, ya kan, kerajaan dari Saul. Tapi ketika Daud itu kurang buruk apa ya, kurang parah apa dosanya kalau di-compare sama Saul. Tetapi Tuhan itu selalu memberikan kemurahan kepada Daud. Dan bahkan saya pernah cerita di kitab Yehezkiel, ketika Daud itu 400 tahun sudah mati, Tuhan masih ngerasani Daud. Tuhan masih berbicara bahwa aku tuh akan membangkitkan kembali Daud. Saya berharap dan berdoa ada Daud-Daud di antara kita yang dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Yang saya percaya bukan fisiknya Daud, tetapi spirit, karakter, kelebihan yang dimiliki oleh Daud ini yang akan kita miliki juga. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, apa yang menjadi spesialnya Daud yang begitu menarik hati Tuhan, sehingga Tuhan di ayat yang ke-7 dari pasal 21 sampai bilang, apapun dia akan usahakan untuk mengikat, menjaga perjanjian yang diikatnya dengan Daud. Jadi Tuhan itu benar-benar, kalau bahasa manusia saya itu gini, mati-matian gitu ya.
mati-matian memelihara dan memenuhi perjanjiannya dengan Daud. Sebetulnya ini bukan satu-satunya seperti saya bilang. Pada waktu zaman Raja Ahaz, saudara, ada satu raja Israel, ada satu raja Yehuda, itu yang namanya Ahaz, saudara. Itu gila banget, itu jahatnya luar biasa. Tetapi dan keturunan Yehuda lagi-lagi terancam. Jadi pada waktu di bawah kepemimpinan Raja Ahaz di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-28, ini salah satu Raja Yehuda yang paling jahat. Jadi sebetulnya kalau Raja Israel semuanya jahat, Bapak Ibu. Raja Israel enggak ada yang enggak jahat, semuanya jahat. Tapi Raja Yehuda masih banyak yang takut Tuhan. Nah, salah satu yang jahat, paling jahat malah, itu adalah Raja Ahaz. Nah, pada waktu zaman Raja Ahaz pun, lagi-lagi keturunan Yehuda itu terancam dihabisin. Nah, di situ Alkitab juga menceritakan bahwa Tuhan sekali lagi juga menjaga supaya keturunan Daud jangan punah. Nah, ketika penasaran dengan ayat ini, kenapa ya Tuhan kok sampai ngebelain banget untuk menjaga perjanjiannya dengan Daud? Asik ya kalau Tuhan itu sama kita seperti itu. Saya diingatkan Tuhan satu ayat. Saya baru mengerti, ayat ini sering saya baca Bapak Ibu, tapi saya baru mengerti konteks ayat ini. Ternyata salah satu pembuktiannya adalah pasal 21 tadi. Kita buka yuk. Saudara pasti tahu saya sering sekali mengutip ayat ini, Yesaya 55. Yesaya 55, saudara. Kita lihat. Ayat yang ketiga. Coba Bapak Ibu lihat di kalimat tengah-tengah, di bagian tengah-tengah ayat. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Berarti perjanjian yang diikat Tuhan itu sifatnya abadi. Dalam bahasa Inggrisnya saya baca everlasting. Artinya nggak ada masa expirednya. Wow, keren banget. Saudara, kalau kita punya perjanjian, Tuhan punya perjanjian dengan kita, nggak ada masa expirednya. Itu artinya sampai kita udah nggak ada di muka bumi, sampai keturunan ke-7 pun, Tuhan masih memelihara perjanjiannya itu. Nah, Anda bayangkan, kalau sampai anak cucu kita itu dipelihara oleh Tuhan, karena Tuhan itu punya perjanjian dengan saudara dan saya. Saya tuh membaca selama kisah mengenai raja-raja ini, saya tuh membaca ada garis raja-raja yang tidak terpelihara. Jadi bapaknya takut Tuhan, anaknya enggak, nanti sampai keturunan berapa tambah hilang, habis. Tapi Yesaya 55 ayat 3 yang di tengah-tengah bilang, aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Berarti kemungkinan perjanjian yang abadi, yang sama, itu bisa terjadi ke kita. Perhatikan kalimat selanjutnya. Menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Dari ayat ini, jelas sekali bahwa perjanjian yang abadi sampai keturunan-keturunan selanjutnya, bahkan sampai 400 tahun setelah Daud mati pun, sampai hari ini, berapa abad, saudara, itu Tuhan masih akan melakukan perjanjiannya kepada, itu udah enggak tahu cucu, cicit, apalagi sudah namanya sampai di bawah, itu Tuhan masih melakukan apa yang Dia janjikan. Betapa enaknya, saudara, kalau kita itu punya perjanjian dengan Tuhan seperti ini. Bahwa keturunan sampai ke 400 tahun kemudian pun kita udah ada di bumi, masih Tuhan pelihara dan Tuhan lakukan. Jadi kemungkinan ini masih bisa terjadi ke kita. Karena jelas dari ayat ini, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Seperti kesetiaan yang Tuhan lakukan kepada Daud, Tuhan berkata di dalam ayat ini, aku hendak mengikat perjanjian abadi yang everlasting, yang kekal, selama-lamanya tidak ada masa expired, dengan kamu menurut kesetiaan yang juga kulakukan kepada Daud. Bersyukur, yuk kita berbahagia bahwa kita masih punya possibility, kita masih punya kesempatan, kita masih punya chance untuk punya
perjanjian dengan Tuhan yang sifatnya seperti ini, nggak ada expirednya. Jadi kalau kita punya perjanjian seperti ini, kita boleh tenang karena anak cucu kita akan benar-benar sampai keturunan keberapapun akan betul-betul mengalami pemeliharaan dari janji Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kalau begitu Tuhan bisa mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Kamu siapa? Nah, saya sering baca ayat ini, tapi jujur Bapak Ibu, saya lewatkan kalimat yang ini karena terus terang saya belum mengerti pewahyuannya, kenapa sampai ke perjanjian abadi. Dan saya baru mengerti ketika saya membaca ayat 7 dari pasal 21 2 Tawarikh. Kita lihat kalimat di atasnya. Kepada siapakah perjanjian yang abadi everlasting ini bisa Tuhan kerjakan, bisa Tuhan buat. Ayat yang ketiga berkata begini, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Lalu selanjutnya muncul tentang perjanjian abadi. Berarti saya menangkap bahwa perjanjian abadi dengan kamu siapa? Kamu yang, ayat 3a, menyendengkan telinga, datang kepadaku, dan dengarkan. Sekali lagi Bapak Ibu, saya melihat bahwa perintah atau mandat ini nggak main-main, betul-betul punya reward yang jauh lebih daripada apa yang kita expect. Di ayat-ayat sebelumnya saya sering baca, dengarkanku, dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik. Kamu akan menikmati sajian yang lezat. Pada waktu kita mendengarkan Tuhan, kita akan dapat reward menikmati blessing, menikmati yang lezat, menikmati sajian yang enak-enak, menikmati kemenangan. Ternyata bukan sampai di situ. Kalau saudara dan saya mendengarkan Tuhan, maka kita akan punya chance untuk menerima sebuah perjanjian abadi sampai selama-lamanya, tidak expired. Nah, saya mau membahas ayat yang ketiga A. Dalam bahasa aslinya dituliskan kata sendengkan telingamu, itu bahasa aslinya adalah natah. Ya, sedikit mirip sama bahasa Indonesia, menata ya. Natah. Bahasa Ibrani natah itu punya pengertian begini. Membalikkan telinga ke arah tertentu. Jadi mengarahkan telinga ke arah tertentu. Itu pengertian kata natah. Yang saya tangkap dari kata natah berarti sebuah keputusan untuk memutar telinga kita ke arah yang mana. Jadi kata sendengkan itu kalau saya terjemahkan bebas adalah begini. Ambil keputusan untuk mengarahkan telingamu. Kemana? Tentunya ke sumber yang benar. Kemudian kalimat selanjutnya, datanglah kepadaku. Saudara, saya sempat penasaran kenapa nggak datang dulu baru dengarkan gitu toh. Jadi logikanya kan harusnya kita datang dulu ke Tuhan, baru dengar. Kayak Maria yang duduk di kaki Tuhan kan, datang ke Tuhan, dengar. Tetapi di sini konteksnya beda. Ke telinganya disuruh muter dulu nih istilahnya. Terus kemudian baru kalimat berikutnya, come unto me, datang kepadaku. Ternyata kata come unto me berasal dari bahasa aslinya yaitu yalak. Yalak, ya ayo. Jadi kalau kita ke Israel, kadang-kadang saya nggak tahu apakah penulisannya sama dengan ini. Kalau di Israel, kalau Anda baru selesai barusan ikut tur kan seringkali yalak gitu kan, yala gitu kan, ayo. Nah, kata yalak itu punya pengertian melangkah, ayo melangkah. Jadi pertama kali stepnya adalah ambil keputusan untuk mengarahkan telinga kepada Tuhan.
Mengambil keputusan mengarahkan telinga kepada Tuhan, berbicara tentang keputusan bagaimana kita akan solve sebuah masalah. Jadi ketika saudara menghadapi sebuah masalah, ambil keputusan, aku mau selesaikan ini dengan cara Tuhan. Jadi itu punya pengertian natah. Jadi mengambil keputusan untuk mengarah, melangkah ke Tuhan. Kata come unto me, melangkahlah. Dan kata hear, sendengkan telingamu, maka kamu akan makan yang baik. Sendengkan telingamu dan datanglah kepadaku. Terus kalimat berikutnya, dengarkanlah. Kata mendengar di sini berasal dari kata bahasa aslinya, yaitu mendengar dengan penuh perhatian. Mendengar dengan penuh perhatian. Sebuah terjemahan dari bahasa aslinya kata hear adalah obey atau taat. Jadi kalau kita urutkan langkahnya, ambil keputusan, persoalan apapun, sikon apapun yang Bapak Ibu hadapi pagi hari ini, ambil keputusan untuk mengarahkan telinga, mencari tahu gimana yang Tuhan mau. Kedua, melangkahlah, dan ketiga, taat, nurut sama Tuhan. Maka engkau akan hidup. Kata terjemahan hidup di sini, salah satu terjemahannya juga punya pengertian prosperous atau makmur. Kesimpulannya, benar-benar Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya berbicara tentang mendengar suara Tuhan. Jadikan ini sebuah prioritas. Karena ternyata ketika kita mendengar suara Tuhan, itu bukan hanya blessing yang kita terima untuk kita sendiri, tetapi blessing yang akan kita terima bahkan sampai everlasting. Betapa pentingnya kita belajar untuk mendengar, kita belajar untuk mengambil keputusan, melakukan apa yang Tuhan mandatkan, apa yang Tuhan instruksikan. Dan kalau kita melakukan ini, hasilnya luar biasa. Saya dikasih kiriman sebuah DM menanyakan tentang ini, bagaimana cara kita mendengarkan suara Tuhan. Nah, itu dulu sudah pernah ada kelas untuk belajar mendengar suara Tuhan. Intinya adalah begini, semua pasti butuh waktu, semua pasti harus bayar harga. Tapi harganya bukan saudara naik ke gunung 40 hari puasa, enggak ketemu orang, enggak mandi, terus enggak makan, enggak minum. Bukan seperti itu, tetapi intinya membangun relationship dengan Tuhan dan konsisten dengan Tuhan. Jangan pernah berhenti memiliki sebuah passion untuk menangkap pimpinan Tuhan. Saya percaya begini, kalau kita rindu, Tuhan akan membiarkan, mengizinkan dirinya ditemukan. Carilah wajahku, maka Tuhan akan memberikan wajahnya untuk ditemukan. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh, Tuhan, ajarin saya tidak mengerti. Bahkan mungkin kau berbicara, tapi saya tidak menangkap. Ajarin saya untuk menangkap dengan cara yang sederhana, yang saya bisa mengerti. Tetapi ketika kita sudah memiliki rasa haus dan lapar untuk menangkap suara Tuhan, menangkap pimpinan Tuhan, saudara, saya terlalu yakin Tuhan lebih rindu untuk berbicara buat saudara dan saya. Ada orang tanya, masih mungkinkah bahwa Tuhan itu mau berbicara kepada saya? Oh, jelas dong. Karena Tuhan sendiri cukup banyak ayat-ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa dengarkan aku. Kalau tidak bisa mendengar Tuhan, Tuhan tidak mungkin kasih komen seperti itu. Tuhan tidak mungkin bisa kasih perintah seperti itu. Bahkan di dalam perjanjian baru ada banyak juga yang ayat-ayat yang menuliskan begini, kejarlah karunia-karunia roh. Saudara, kita jangan muluk-muluk bicara tentang karunia roh apa-apa, menyembuhkan atau whatever. Tapi kalau kata kejarlah, berarti possibility atau kesempatan itu ada. Kejarlah karunia roh, salah satunya adalah karunia bernubuat. Nah, apa sih karunia bernubuat? Karunia bernubuat itu kan menyampaikan suara Tuhan ke orang lain. Lah, kalau Tuhan bilang kejarlah karunia, terutama salah satunya adalah karunia bernubuat. Lah, kalau tidak bisa mendengarkan suara Tuhan, bagaimana kita bisa bernubuat menyampaikan ke orang lain? Berarti mengejar
mendengarkan suara Tuhan sangat bisa. Karena Tuhan sendiri memberikan perintah kejar itu. Kejar itu. Jadi pagi ini saya ingin mengingatkan kembali pada Bapak Ibu. Apapun pergumulan yang saudara hadapi, ambil keputusan untuk datang ke Tuhan, ambil keputusan untuk oke, aku mau selesaikan ini menurut caranya Tuhan. Menurut Tuhan itu kayak apa? Saya pernah cerita bertahun-tahun yang lalu ada sebuah gerakan yang namanya WWJD, yaitu WWJD, What will Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan? Ambil keputusan apapun pergumulan yang Anda hadapin pagi hari ini, mari kita kembalikan ke kita. Kira-kira kalau Tuhan Yesus dalam situasi saya, apa yang akan Dia lakukan? Nah, itu seperti mengambil keputusan untuk mengarahkan telinga kepada suara Tuhan. Mengambil keputusan untuk mengarahkan telinga kepada Tuhan. Lalu sungguh-sungguh melangkah, arahkan hati, melangkah, ayo melangkah, cari tahu. Namanya melangkah untuk cari tahu berarti pasti take time, butuh waktu. Tidak langsung saat ini, Tuhan, kira-kira aku harus apa? Lalu Tuhan langsung bicara, enggak. Mungkin akan butuh waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Tapi jangan pernah menyerah. Kalau Tuhan berkata kejar, dengarkan, maka kita pasti akan bisa mendengarkan. Dan ketika kita belajar mendengarkan, lalu kita kemudian taat, maka kita akan menikmati sajian yang lezat, kita akan menikmati berkat, bahkan yang luar biasa lagi, satu lagi reward-nya, Tuhan akan mengikat perjanjian abadi dengan saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa, yuk kita siapkan hati. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Hamba menghampiri Engkau, Tuhan. Hamba berdoa biar seberapa banyak yang hadir pada doa pagi hari ini. Tuhan, beri kami sebuah hati yang penuh dengan kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Hati yang penuh dengan rasa haus dan lapar untuk mencari wajah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, biar firman-Mu termeterai menjadi rema dan kekuatan bagi kami, dalam nama Yesus, amin.